Pemirsa, kebakaran melanda bengkel motor dan warung sembako di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang remaja putri tewas terjebak di kamar mandi bengkel. Gak bisa ini, gak bisa gede. Motor. Pemadam. Kobaran api dengan cepat melahap bengkel motor dan warung sembako di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Dua mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Akibat peristiwa ini, seorang remaja putri tewas terjebak di kamar mandi bengkel. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Ada korban jiwa nggak dalam? Kalau korban jiwa ada, jenis kelamin perempuan. Nama masih diidentifikasi. Untuk nama masih diidentifikasi. Kronologi kenapa korban jiwa ini bisa sampai terbakar bagaimana proses dalam penyelidikan? Masih dalam penyelidikan, Pak. Usai diidentifikasi, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Balaraja untuk diotopsi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Api misterius muncul puluhan kali di rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Tim ahli UGM dan UPN Veteran Yogyakarta diterjunkan untuk menyelidiki peristiwa ini. Api misterius muncul puluhan kali di sebuah rumah warga di kawasan Siegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama sepekan terakhir muncul sedikitnya 50 kali titik api misterius. Api membakar perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, tikar, pakaian, serta barang-barang yang mudah terbakar lainnya. Pemilik rumah Muftiana dari keluarga yang ketakutan terpaksa mengungsi ke ruko di samping rumahnya. Awalnya nggak tersium, tapi setelah ada gegana cek dan kita melakukan sedot sapi tank, itu baunya samar ya, seperti gas tapi samar. Tapi di lokasi tersebut itu 5 menit aja, itu udah pusing, mual, sama mata pedih. Tim ahli dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta diterjunkan ke lokasi guna menyelidiki munculnya api misterius tersebut. Tim menemukan adanya gas metana dari dalam permukaan tanah yang menjadi penyebab munculnya puluhan titik api. Kami lakukan investigasi mencari sumber daripada pemicu api. Jadi pemicunya kami indikasikan sebagai sebuah gas yang ada di bawah permukaan. Ternyata di tempat keluarnya api itu memang gas metananya naik, gitu ya. Jadi evidence base yang paling kuat selama ini api itu terindikasi dengan keluarnya gas metana. Tim ahli merekomendasikan agar lantai 1 rumah dikosongkan selama 1 bulan sambil menunggu proses dekomposisi gas metana yang masih ada di dalam rumah. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutu Joko, iNews melaporkan. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi. Letusan terjadi di tengah cuaca cerah sehingga kolom abu setinggi 2.000 meter terlihat jelas oleh warga. Berdasarkan data PVMBG, erupsi terekam pada Sabtu pukul 8:42 waktu Indonesia bagian Barat dengan amplitudo maksimum 30 mm. Kolom abu berwarna kelabu pekat teramati condong ke arah timur laut, Kota Payakumbuh dan Batu Sangkar. Saat ini Merapi masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi atau kawah Verbeek. Pemirsa, ulah meresahkan dilakukan sopir taksi online di ruas tol Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pelaku kesal lantaran gagal menyalip merusak mobil pengendara lain. Sebuah mobil disalip mobil lain diserempet di ruas jalan tol Jor Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban berhenti di bahu jalan karena diadang kendaraan pelaku. Pelaku turun menghampiri mobil korban sambil menenteng kunci roda dan merusak spion mobil hingga terlepas.
Tolong, perusakan, tolong. Pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Korban yang tak terima melapor kejadian ini ke polisi. Polisi meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang tanpa perlawanan. Pelaku merasa tidak diberikan jalan pada saat mau menyalip di bagian kiri, sehingga tiba-tiba pelaku merasa kesal dan menghampiri korban dan terjadilah pengerosakan tersebut. Tersangka terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Lagi-lagi kecelakaan terjadi pada kendaraan odong-odong. Di Kebonjeruk, Jakarta Barat, odong-odong syarat penumpang menabrak trotoar. Penyebab kecelakaan karena ban belakang odong-odong copot. Odong-odong menabrak trotoar di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat membuat penumpang berjatuhan. Odong-odong mengangkut penumpang penuh akan berkeliling wilayah Kebonjeruk. Sebagian besar penumpang mengalami luka. Kecelakaan bermula saat odong-odong melaju dari arah Kebonjeruk menuju Jalan Daan Mogot. Tiba-tiba roda belakang sebelah kanan copot hingga odong-odong menabrak trotoar. Tahu kayak mimpi, tiba-tiba meledak, mobilnya jatuh. Kita naik aja, udah nggak tahu aja, udah kayak nggak sadar aja mas. Itu karena apa tuh Bu? Kira-kira? Nggak tahu. Saya kan di belakang mas, saya nggak tahu. Yang luka-luka pada di samping sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa. Kecelakaan ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, baling-baling pesawat diikat kabel tis. Warganet pun ramai-ramai mengkhawatirkan faktor keselamatan. Atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat. Penumpang pesawat warga negara asing merekam sebuah baling-baling pesawat yang terlihat diikat oleh kabel tis. Dari narasi yang beredar, pesawat itu jenis ATR 72600 dengan kode registrasi PKWJJ. Video itu diduga direkam di Bali. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ladies and gentlemen, bawah atau di depan kursi Anda. Menanggapi hal itu, pihak maskapai Lion Air memberikan penjelasan. Dalam akun Instagramnya, Lion Air menulis komponen yang terlihat tersebut bukan merupakan indikasi kerusakan pada baling-baling pesawat. Pengikat yang tampak digunakan untuk mengamankan sementara salah satu lapisan pelindung yang mengalami sedikit perubahan posisi. Saat ini pesawat juga sedang menjalani pemeriksaan dan pemeliharaan lanjutan sebagai bagian dari proses verifikasi teknis. Kita beralih ke kasus judi online. Pemirsa, polisi membongkar praktik judi online antar negara dengan keuntungan hingga 10 miliar rupiah per bulannya. 3 pelaku masih memiliki hubungan keluarga ditangkap. Jalankan bisnis judi online dari rumah yang berada di kawasan perumahan elit Sukajadi, Batam. Hendro dan 2 saudara perempuannya tak bisa mengelak saat digerebek polisi dari unit Vice Control Satreskrim Polresta Barelang Minggu siang kemarin. Di rumah ini ditempati para pelaku sejak 2 tahun terakhir ini. Aktivitas judi online berbasis aplikasi digital ini menjadi mata pencarian yang menggiurkan. Dari tempat ini, uang ratusan juta bisa didapat pelaku hanya dalam hitungan jam. Seorang wanita warga negara Belanda jadi korban pencopetan ponsel di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 pelaku pencopetan berhasil diringkus. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku pencopetan ponsel milik seorang wanita asal Belanda di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi, kedua pelaku pencopetan diketahui berada di kamar kos di Jati Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku merupakan komplotan copet yang biasa beraksi di pasar dan stasiun. I'm so glad to them. Allah give me Shiva. This is all people was working hard to do the best to find my phone. This is my phone what I lost and I got it. Thank you. Thank you very much.
Polisi mengimbau kepada warga untuk waspada dan hati-hati bila menggunakan ponsel di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bos travel umroh Hadania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja ya. Saya juga juli nama. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hadania Travel Ahmad Syafarhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat jumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban Ayu mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 1 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat udah pernah, terus udah makanya saya tergiur. Itu ya, positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai diperiksa, pemilik travel umroh ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mas, tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah di Jakarta Timur. Pelaku menipu sejumlah calon pengantin. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah ditangkap polisi di wilayah Jakarta Timur. Pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua tersangka melakukan penipuan kepada sejumlah calon pengantin. Dua tersangka menerima pembayaran dari para korban, sementara kewajiban tersangka tidak diketahui. Pelaksanaannya. Sebelumnya, polisi melakukan pemeriksaan kantor WO Marwah Catering Service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Kejadian berawal dari janur kuning di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer Marwah Catering Service. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk dashboardnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelanginannya seperti apa. Korban mengenal WO Marwah melalui media sosial dan telah membayar 85 juta rupiah. Tersangka telah ditahan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Minggu siang. Ria Mizard meninggal dunia di usia 76 tahun. Jenazah saat ini sudah disemayamkan di rumah duka di perumahan Puri Wirawakti, Cikeas, Bogor. Suasana duka menyelimuti saat peti jenazah berbalut bendera merah putih tiba di rumah duka pada Minggu sore. Sejumlah anggota keluarga dan kerabat pun nampak sudah berkumpul di rumah duka untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kabar duka datang dari ex-Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu yang dikabarkan meninggal dunia pada hari ini. Mantan Menhan periode 2014 hingga 2019 ini meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 14:03 waktu Indonesia bagian Barat. Ria Mizard merupakan salah satu tokoh militer senior Indonesia.
Almarhum sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TNI pada tahun 2002 hingga 2005, serta Menteri Pertahanan RI periode 2014 hingga 2019.